posisinya sudah tidak mungkin tadi loh. Emangnya Golkar nggak pengen Erlangga Sutarto kemudian menjadi capres? PKB tidak ingin Muhaimin Iskandar jadi wapres? Iya. Gerindra hari ini survei presiden yang paling tertinggi adalah Pak Prabowo. Gila Pak. Kemudian Gerindra melemparkan atau menyetujui isu yang kemudian bisa mendowngrade tokoh sentralnya. Jadi kalau bahasa Jawa nggak ketemu hitung lah, kira-kira kayak gitulah. Nah tapi mungkin ini Pak, Mas Maren agak sedikit lari dari pembahasan yang isu masa jabatan 3 periode ya. Mungkin menurut Mas Maren mungkin tidak di tahun 2024 nanti Pak Prabowo naik lagi gitu. Ya, kalau dari konteks bicara tentang politik itu adalah bagaimana kemudian kita merebut kekuasaan, mengelola kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan, maka tentunya di 2024 ini saya pikir Pak Prabowo punya kans besar. Dari sekian banyak tokoh-tokoh nasional yang kemudian disurvei oleh lembaga survei itu, memang Pak Prabowo masih punya kans besar. Tapi sekali lagi politik itu adalah dinamis. Dan tidak mungkin kemudian hari ini, kondisi sekarang ini kemudian stuck sampai dengan di 2024. Mungkin saja, nggak ada yang tidak mungkin Pak dalam politik kan. Politik itu kan seni dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari mungkin menjadi tidak mungkin. Kira-kira kayak gitu lah. Nah ini kita tarik lagi ke pembahasan tadi isu 3 periode ya Mas. Artinya ya barangkali ya mungkin waktu itu saya ingat ketika Gus Dur meramalkan Pak Harto ketika dia diangkat menjadi panglima waktu itu, akhirnya dia ramalkan sedikit lagi runtuh, tapi 5 bulan kemudian ya lengser juga Mas. Artinya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik begitu Mas. Sehingga ini kan ketika saya mendengarkan justifikasi dari para presiden bahwasanya dia sudah membantah dan secara tegas mengatakan bahwa saya tidak ingin. Artinya kosakata tidak ingin itu kan bisa jadi ya dari saya ya tidak. Saya tidak tahu dari partai politik beliau dan lain sebagainya, itu kan bisa jadi satu perubahan juga begitu. Ya, artinya kan bisa lah kita kemudian kalau kita mau objektif ya, ketika Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden sudah bicara menolak itu kan kita bisa runtut sejarahnya. Dulu ketika wali kota, nanti nggak mau nyalon gubernur, nyalon gubernur, terus nggak mau nyalon presiden gitu kan. Tapi jangan lupa, itu adalah keinginan personal. Tapi kalau bicara tentang perubahan ini Pak, melibatkan sekian ratus orang yang duduk di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jangan salah, Jokowi tidak punya kendali Pak terhadap partai politik. Emang dia siapa? Beliau punya kapasitas sebagai pemimpin pemerintahan. Iya. Karena memang sengaja kan ketika kemudian kita lihat perdebatan di publik, di netizen itu ketika, Jokowi kan sudah bilang seperti itu. Dulu waktu di Solo, beliau waktu di gubernur, nggak mau jadi calon presiden. Ternyata kan calon presiden gitu kan. Tapi kan itu kan personal Pak. Tapi kalau bicara tentang periodisasi masa jabatan presiden, itu ada di Konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 45 yang perubahannya melibatkan sekian ratus orang, sekian kepentingan politik, konfigurasi politiknya jelas kita lihat minimal dari partai politik yang ada di parlemen. Belum lagi DPD ini ya. Kita tidak bicara tentang dinamika yang ada di DPD, yang itu adalah utusan daerah. Jadi katakanlah mungkin seorang Jokowi sebagai presiden kemudian itu adalah bagian dari mengelabui, katakanlah seperti itu. Tapi saya pastikan Jokowi tidak punya kendali terhadap konfigurasi politik yang ada di lembaga parlemen bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut. Kira-kira gitu loh. Iya, benar. Artinya persoalan-persoalan tuduhan ataupun anggapan orang bahwasanya ini sebagai arogansi kekuasaan daripada Pak Jokowi ini kemudian terbantahkan oleh narasi-narasi apakah PKB tidak mau Muhaimin Iskandar mau jadi wapres dan lain sebagainya, tokoh-tokoh lain lah. Artinya ini kan menjadi satu bantahan langsung seperti itu. Nah, kemudian yang menarik dari persoalan ini ya Mas,
itu pernyataan daripada ataupun sikap yang kemudian dilayangkan oleh Arief Puyono begitu. Yang senyata-nyatanya Arief Puyono dengan jelas-jelas dia mendukung persoalan-persoalan seperti ini, Mas. Ini menurut analisis Mas Marhen seperti apa ini, Mas? Artinya kan, ya jadi kan kemudian menjadi apple to apple, Pak. Ketika seorang AR, apple to apple-nya dengan Arief Puyono, Pak. Kelasnya kira-kira seperti itu. Mohon maaf. Artinya kan di dalam sistem kepartean yang ada di Republik ini, tentu menjadi bukan rahasia lagi lah. Ketika Gerindra itu yang ngomong siapa, maka itu menjadi keputusan. Ketika PDI Perjuangan itu yang ngomong siapa, itu menjadi keputusan. Kalau umpamanya contoh gampangnya, PDI Perjuangan yang bicara adalah Brimade, Ketua DPRD Kota Malang. Apakah itu kemudian akan menjadi sebuah keputusan nasional PDI Perjuangan? Tentu tidak. Ketika yang bicara umpamanya Krisdayanti sebagai calon, sebagai wakil rakyat yang kebetulan berangkat dari PDI Perjuangan, apakah kemudian itu bisa disimpulkan sebagai suaranya PDI Perjuangan? Oh, tentu tidak. Artinya masyarakat hari ini sudah pintar, Pak. Bahwa mana yang itu kemudian sebagai sebuah isu politik untuk mencari panggung, mana itu sebuah isu politik yang betul-betul punya nilai strategis. Inilah kewajiban kita untuk melakukan enlightenment. Jika isu politik yang berkembang hari ini, khususnya tentang masa jabatan presiden yang itu nyata-nyata kemudian mengalami kebuntuan, kita dibenturkan dengan konstitusi negara, ini selain adalah isu yang politik yang tidak sehat, ini kalau tidak dijelaskan kepada masyarakat, akan menjadi bom waktu bahwa seolah-olah masyarakat ini sengaja diadu domba, Pak. Konstruksi sosial akan terjadi. Sementara hari ini kita sedang mengalami keprihatinan dengan adanya pandemi. Oke, kita sepakatlah bahwa daya kritis itu jangan sampai mati. Karena ketika daya kritis itu mati, maka pemerintahan atau kekuasaan apapun itu akan cenderung menjadi otoritarian. Tapi mari kita kemudian belajar bahwa yang namanya kritik, yang namanya kritis itu kemudian juga bukan didasari benci, tidak asal bicara, tapi bagian dari pendidikan politik. Kira-kira kayak gitu, Bu. nah, ini kan artinya ketika isu ini dilayangkan, Mas, ya tidak mungkin kemudian menjadi angin lewat saja, kan? Tapi ini bahkan cukup hangat kemudian kemarin diperbincangkan oleh para politisi dan lain sebagainya. Kan tapi saya belum melihat bagaimana kira-kira dampak kemudian yang dihasilkan dari isu ini di tataran masyarakat begitu. Karena yang hari ini muncul ke media ya mungkin tokoh-tokoh politik saja yang kemudian menanggapi isu-isu ini. Tapi menurut analisis Mas Marhen, kemudian apa yang kemudian yang berdampak pada masyarakat ataupun dari segi sosial dan lain sebagainya terhadap isu ini, Mas? Jadi kan pasca Pilpres di 2019 itu kan bangsa ini terbelah, Pak. Seolah-olah persoalan kontestasi presiden itu adalah persoalan hidup dan matinya sebuah negara. Nah, kemudian kondisi sosial politik seperti itu ketika sekarang sudah mulai ada menemukan titik resultanya, kan mencoba dibakar lagi. Nah, bahwa kemudian sekarang ini ada sebagian masyarakat atau kelompok masyarakat yang melihat rezim ini cenderung menuju kepada otoritarian, iya, saya sepakat. Dalam beberapa banyak fakta-fakta politik, mulai dari Omnibus Law lah, mulai kejahatan ITE lah. Oke, bisalah kemudian kita mengindikasikan bahwa pemerintahan ini berjalan menuju pada otoritarian. Nah, tetapi kemudian akan menjadi berlebihan ketika fakta politik itu ternyata tidak didukung oleh fakta politik terkait dengan konfigurasi politik yang ada di parlemen, itu kemudian diinfluenskan kepada masyarakat, Pak. Dampaknya, masyarakat semakin yakin,
oh bener ini, menuju ke sana ini. Sehingga kemudian bisa jadi ketika itu kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat, maka tentu akan terjadi pergolakan-pergolakan sosial. Kita tentu ingat betapa isu agama, sektarianisme, yang itu sebetulnya dalam tanda kutip ketika bicara substansi sebetulnya tidak masuk, Pak. Tapi karena rakyat sudah dibakar, rakyat sudah demikian buta dengan isu tersebut, dengan mudah dapat digerakkan. Nah, mungkin isu yang dilemparkan oleh beliaunya ini adalah dalam rangka untuk menemukan satu titik resultan bahwa masyarakat itu ada common enemy. Itu dia common enemy. Kira-kira gitulah. Karena ya kalau ngomong teori pergerakan kan kita itu akan semakin masif ketika ada common enemy. Kira-kira gitulah. Nah, kemudian persoalan-persoalan ini kan artinya penilaian masyarakat terhadap pemerintah hari ini yang kata Mas Mahren tadi adalah mulai terindikasi pada hal-hal yang kepemimpinan yang otoriter. Tapi sebenarnya menurut Mas Mahren sendiri gimana, Mas? Terkait dengan pemerintahan hari ini? Ya, memang kan kembali kepada filosofi politik itu kan memang ketika sudah merebut, kemudian mengelola, yang terakhir adalah mempertahankan. Miriam Budiharjo kalau nggak salah bukunya itu. Sebagai sebuah fakta politik, tentu akan menjadi rasional dan masuk akal ketika sebuah kelompok masyarakat atau rejim itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Ini Undang-Undang Dasar 45 ini yang kita jadikan sebagai konstitusi itu tidak pernah diuji oleh yang namanya dasar negara. Konstitusi tertinggi kita memang Undang Dasar 45, Pak. Tapi bicara tentang sumbernya Undang-Undang Dasar 45 ini secara filosofis dari mana? Pancasila. Bahkan di tata urutan perundang-undangan, saya lupa, itu undang-undang nomor berapa, itu jelas, Pak. Pancasila, Undang Dasar 45, Undang-Undang, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, jadi mungkin ini sudah lebih jelas lagi persoalan-persoalan isu-isu yang kemudian ditudingkan oleh Pak Amin Rais hari ini. Bahasanya memang setelah saya berdiskusi dengan Mas Mahren, ini sebenarnya adalah satu angan-angan yang kemudian dibahas secara lebih mendalam. Artinya kan memang benar apa dikatakan Mas Mahren, ketika isu ini kita angan-angankan, maka kita sudah terkonstruksi oleh gaya berpikirnya Pak Amin Rais ini. Tapi itu tidak menjadi satu masalah karena memang ini adalah satu ruang publik dan saya pikir selain cari panggung, bisa dikatakan ya, ini juga sebagai satu bentuk diskursus yang kemudian dilahirkan oleh Pak Amin Rais begitu. Nah, barangkali setelah ini mungkin Mas Mahren bisa memberikan closing statement-nya untuk bagaimana kira-kira memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai kontestasi ataupun konstelasi daripada politik hari ini yang itu memang seyogianya adalah jantung dari segala kehidupan bangsa Indonesia. Politik, ekonomi dan lain sebagainya, ya pasti faktor utama yang kemudian mempengaruhi sektor-sektor ini adalah faktor politik. Makanya bagaimana kecerdasan daripada masyarakat itu kemudian dibutuhkan untuk menjaga kestabilan daripada NKRI begitu. Mungkin ada closing statement dari Mas Mahren? Ya. Saya ingat pesan dari Presiden pertama Republik Indonesia bahwa revolusi yang terjadi di Indonesia ini bukan revolusi sosial sebagaimana yang terjadi di Prancis. Revolusi yang terjadi di Indonesia ini adalah revolusi nasional. Sehingga oleh karena itu kultur bangunan sosial politiknya itu berbeda dengan masyarakat di sana. So, bicara tentang politik, maka yang harus kita perjuangkan dan harus kita jadikan sebagai landasan berpikir masyarakat dan bangsa Indonesia ini adalah
Jangan sampai demokrasi itu hanya berdiri di atas satu kakinya, yakni demokrasi politik ansih. Karena demokrasi politik ansih, saya pastikan tidak akan mampu melahirkan kesejahteraan. Sehingga demokrasi politik itu harus berdiri dengan dua kakinya sebelah, yakni demokrasi ekonomi. Sehingga dua kaki inilah yang harus dijadikan landasan berpikir masyarakat dan bangsa dan negara untuk menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Iya Mas. Ya barangkali saya kira itu kemudian yang menjadi satu closing ataupun statement terakhir daripada Bung Maren yang diharapkan kemudian mampu menciptakan satu diskursus baru untuk kemudian mengarahkan ke arah-arah yang lebih menjamin kestabilan daripada bangsa Indonesia, seperti itu kira-kira Mas. Barangkali itu saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa tetap mengikuti Podistik, podcast isu-isu politik yang kiranya ditujukan untuk bagaimana mencerdaskan ataupun membangun satu perspektif baru daripada masyarakat. Barangkali itu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.